Marhaban, ya Nurul Aini,
Hafizahullah bin Ustaz Haji Kamaluddin Husaini menghantarkan kita wujud cinta kita kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti selanjutnya dari kitab. Pada hari ini kita membahas kitab Tafsir Al-Baghawi yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Fikri. Siapkan sedekah terbaik kita untuk syiar dakwah Islam. Untuk itu penghantar daripada tafsir kitab, silakan untuk salawat Gustur wa salam. يا رب يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا سيد المولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خلق لمن عنوذ به سواك عند حضور الحادثين العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على سيدنا محمد اللهم Sebelum mulai mari kita bacakan Al-Fatihah untuk musannif kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Allah bagi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala faslun, ini adalah fasal. Yusannu sajdatani lis-sahwi bi ahadi thalathati asbabin. Disunahkan sajdatani, dua sujud untuk lis-sahwi bi ahadi salasati asbab, karena salah satu dari tiga asbab. Al-awwalu tarku kalimatin minat tasyahudi. Yang pertama meninggalkan kalimat daripada tasyahud awal. Awil kunuti fi subhi, atau kunut di dalam salat subuh. Aw witri nisfi Ramadan al-akhiri, atau meninggalkan witir dari pertengahan Ramadan yang akhir. Awis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhudil awwali, atau meninggalkan salat dari atas Nabi, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal. Awil kunuti, atau di dalam kunut. Awis salati ala ali fi tasyahhudil akhiri, atau meninggalkan salat daripada ali fi tasyahhudil akhir, di dalam tasyahud akhir. At-tsani fi'lu ma yubtilu sahbuhu wa yubtilu 'amduhu. Yang kedua adalah meninggalkan apa yang membatalkan sahwunnya dia dan membatalkan daripada tiangnya.
kalamil qalili nasiyan, seperti berkata sedikit karena lupa, awil aqlil qalili nasiyan, atau makan karena lupa, au ziyadati rukni fi'liyin nasiyan karruku'i, atau menambah rukun fi'li karena hal keadaan lupa seperti daripada ruku. Wala yasjudu lima la yubtilu sahbuhu wala amduhu, wallahu a'la wa a'lam. Sallu ala Muhammad. Allahumma sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kami muliakan, yang kami hormati para kiai, para muallimin, para tuan guru, para pengurus masjid gabungan kuliah subuh Ahad pagi, baik di Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Cilandak dan Kota Depok. Bil khusus yang kami muliakan, yang kami hormati orang tua kita, panutan kita, Bapak Fadilatul Ustaz Sayyidul Walid Kiai Haji Masturah bin Haji Amsar, Masturi bin Kiai Haji Amsar, dan putra beliau di antara lain Al-Mukarram Ustaz Haji Dawid. Yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua Kuliah Subuh Ahad pagi Fadilatul Ustaz Dr. Andes Haji Madani bin Haji Mahdali, Sekjen Umum Kuliah Subuh Bapak Kiai Haji Hamzah Ahmad, yang kami muliakan Kiai Haji Sulaiman Rahimi, penceramah kita Fadilatul Ustaz Adailullah Kiai Haji Marfuzi Arazi, dan Kiai Haji Muhammad Du. Yang kami muliakan para jamaah hadir yang tak lain Bapak Haji Ahmad Yani, serta Bapak Haji Haryono dan Bapak Haji Madinah Meko, dan Kiai pantun kita dari kebagusan Fadilatul Ustaz Amir Mahmud bin Haji Kutub, Bapak Haji Hasim Al-Farah, Bapak Kiai Haji Kamaluddin Husin, dan akhiril bahbu Al-Ustaz Alif Nur Fadilah bin Haji Mahmud, dan seluruh para jamaah hadir yang kami hormati, yang kami cintai. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang penuh berkah ini alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan sholat subuh di Masjid Jami Al-Mahmud, masjid yang penuh berkah ini, yang diwakafkan oleh Fadilatul Ustaz Da'ilullah Bapak Kiai Haji Amsar. Alhamdulillah wakafnya sampai sekarang berdiri dalam keadaan tegak. Mudah-mudahan almarhum dan keluarga besarnya Bapak Haji Matali bin Amsar, mudah-mudahan Bapak Wan Hasim, mudah-mudahan Allah Ta'ala Anallah Wisya Haji Madani bin Haji Du'a, dan Bapak Kiai Abdul Naim, dan seluruh para pendahulu dan para kiai kita, asyhadu rahmah wal maghfirah darajatun fi jannah fi a'da'i bi jiwar Nabi Siddiq wa syuhada wa salihin ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Fattah ya Razzaq ya 'alim, iftah babul khair was sa'adah radhiyallahu ta'ala. Faslun fi sujudi syahwi. Pasal ini menerangkan di dalam sujud syahwi.
Yusannu sajdatani lisahwi bihadi salasi asba' al-awwalu tarku kalimatin minat tasawudil awwali awil kunutu bisubhi awitri binasbir ramadhan al-akhir awil salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bitasawudil awwal awil kunuti awil salati ala ali bitasawudil akhir asani fi'lu ma yubtulu syahru wa yubtulu amruhu kal kalamil ghalili nasyan awil aqdil ghalili nasyan aw ziyadatin ruknin fi'liyin nasyan karruku wala yasjud lima la yubtulu syahru wa la amruhu iltifata khutwatin illa in qara bi ghairi mahalli qiraati. Faslun fi sujud syahwi. Fasal ini menerangkan di dalam sujud syahwi. Di dalam sujud itu ada 4 yang namanya sujud. 2 khusus sujud yang dilakukan di dalam sholat. 1 bisa masuk, bisa dikerjakan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang 1 lagi khusus dilakukan di luar sholat. Jadi sujud di dalam sujud itu ada 4. Pertama sujudul arkan. Bikulli rakaatin, sujud di dalam rukun itu dalam setiap 1 rakaat. Baik sholatul fardu maupun sholatul sunnah, baik sunnah muakkad ataupun gairu muakkad kecuali sholat janazah. Sholat janazah bang, nggak ada sujudnya. Walaupun dosanya banyak. Kenapa itu jadi imam pakai sujud? Kasihan, jarang sembahyang. Ya boleh. Kenapa? Ibadatul mahdhah. Ibadah yang jelas yang dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'in dan para ulama sholihin. Tidak ada sejarah sholat janazah pakai sujud. Karena sholat janazah itu sangat ringkas. Cuma 4 takbir. Takbir. Makanya sembahyang. Mau sembahyang datang ke masjid secara sukarela ataupun dipaksain sembahyang dan dipaksa datang ke masjid, lebih baik sukarela sujud dan rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Karena triliunan manusia di alamul barza, kakala terdengar suara azan, mereka menangis dan menjerit menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk kembali di alamul dunya hanya untuk ikut melaksanakan sholat. Begitu berarti sholat itu karena langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan. Kakala terjadi peristiwa Isra Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada suatu amalan yang paling indah yang dilakukan seorang hamba kecuali dalam keadaan sujud. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu 'abdu min Allah 'azza wa jalla wa huwa sajidun faksiru du'a." Tidak ada sesuatu yang paling dekat antara hamba dengan Allah tatkala di dalam keadaan sujud. Perbanyaklah kalian doa di dalam sujud. Tatkala seseorang dalam sujudnya, kemudian di dalam sujud, anggota tubuh yang paling mulia adalah kepalanya. Tatkala di dalam keadaan sujud, maka lebih tinggi daripada pantat seseorang yang ada di depannya, dan sederajat dengan kaki manusia yang ada di depannya, karena diberhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Apabila seseorang dalam keadaan sujud kemudian dia memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih dengan ucapan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dengan suara yang pelan, tidak didengar oleh orang yang samping kanan kiri dalam sujudnya seorang hamba, terdengar 7 lapis tanah daripada makhluk yang hidup di bawah kaki kita, dan terdengar di Arasur Rahman, di langit yang ke-7, jutaan triliunan manusia mendengar tasbihnya, sujudnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
apakah ada sesuatu yang paling mulia dalam kehidupan manusia di dalam peribadatan kecuali dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahda. Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dalam hadis dalam kitab Fathul Bari dalam Sahih Muslim wa Imam Tirmidzi wa Nasawi Ibnu Majah. Sayyidah Aisyah menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang takbiratul ihram, begitu gemetarnya tangan Nabi kakala bertakbir berhadapan dengan Allah. Kata Sayyidah Aisyah, aku mendengar takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya sama seperti air yang mendidih di periuk. Begitu gemuruh panggilan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahda. Panggilan Allah taala di alam dunia ini, dalam sujud kita, di dalam rukuk kita, di dalam salat. Tak kalah orang yang senantiasa salat, Allah akan jaga jiwanya dan raganya, baik di alam dunia, di alam barzakh, sampai yaumil liqa'illah, sampai dia bertemu dengan Allah taala di padang mahsyar, diberikan kedatangan khusus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Itulah kehebatan yang namanya orang yang senantiasa sujud. Ada sujudul arkan di dalam salat. Ada lagi yang namanya sujudul syahwi. Liman tarakah min arba'is salat, orang yang meninggalkan daripada sunnah-sunnah abad. Sunnah abad itu ada 27 sunnah. Baik di dalam qunut subuh ataupun di dalam tasyahud awal ataupun di dalam tasyahud akhir, semuanya ada 27 sunnah. Itu namanya sunnahul abad. Ada lagi sunnah hayat. Sunnah hayat ini ada 397 sunnah di dalam sunnahul hayat. Orang yang meninggalkan sunnah hayat itu wala yusannu sujudu syahwi, tidak disunnahkan untuk sujud syahwi. Doa ul-iftitah seperti orang meninggalkan doa ul-iftitah wa ta'awud dan bacaan ta'awud. Wa qira'atul amin, membaca amin, wa qira'atus surah. Wa anwa'ul adkar, dan macam-macam zikir dalam rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud dan sebangsanya itu ada sunnah hayat. Tidak disunnahkan untuk sujud syahwi. Begitu juga di dalam solat yang dilakukan 1 tahun sekali, yakni solat Idul Fitri dan Idul Adha, diawali dengan takbir. Diawali dengan takbir, 7 takbir solat pertama, rakaat pertama, 5 takbir rakaat kedua. Jika seorang imam lupa takbir, kemudian makmum itu mengucapkan subhanallah, tidak disunnahkan untuk kembali dalam takbir. Karena sunnah hayat itu tersebut takbir itu bi qiraatil Fatihah, diawali dengan suratul Fatihah, diawali dengan bacaan bismillah. Kalau imam tidak takbir dalam salatul Id, maka makmum enggak boleh takbir. Makmum enggak boleh. Kenapa? Sunnah hayat. Nanti imam pun ketika salam tidak disunnahkan sebelum salam sujud syahwi. Kalau sujud syahwi hukumnya batal salatnya. Kenapa? Karena sunnah hayat. Sama seperti orang salatul maghrib. Kakala salatul maghrib dia enggak baca surah ba'dal Fatihah. Paling sedikit kan baca surah adalah 3 ayat. 3 surah Inna A'tayna Kal Kautsar, ataupun surah andalan yang biasa kita baca. Apa? Surah Al-Qur'an. Surah favorit itu. Ini kadang-kadang surahnya surah kuliah Al-Qur'an. Akhirnya jamaah sampai apa? Bocah pun juga. Sampai jadi imam si Wano. Surah apa kira-kira kuliah? Keduanya Al-Ikhlas full. Lo tahu
Puluhan tahun gue di sini, bacanya gitu. Apa? Nggak jadi masalah. Ada sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, di masjid kami bulan bin bulan kalau jadi imam sholat dahriyah dia kelaskan sholat maghrib isya subuh bacanya kulhu. Rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul huwallahu ahad, sholat zuhur, sholat maghrib isya dan subuh. Bagaimana ya Rasulullah ini? Dipanggil ke sahabat. Nabi tanya, wahai sahabatku, kenapa engkau setiap jadi imam bacanya qul huwallah? Kenapa? Wahai sahabatku, apa kata sahabat? Inni uhibbullah. Karena aku cinta kepada Allah. Aku selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahdahu. Yusyirru ma'hu ma'amman ahab. Kumpulkan seseorang kepada orang yang dicintai. Alhamdulillah. Ada lagi namanya sujudut tilawah lil qari'in wal mustami'in washabi. Sujud tilawah ini disunahkan untuk sujud baik di dalam sholat ataupun di luar sholat bagi orang yang membaca ataupun menyimak ataupun yang mendengarkan. Ada 14 surah di dalam surah Al-Quran dianjurkan untuk sujud tilawah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang terakhir adalah yang dikerjakan hanya khusus di luar sholat, gak boleh dilakukan di dalam sholat, yakni sujud syukur. Kalau dia lakukan di dalam sholat, sholatnya batal. Babanya lagi sembahyang duha jam 7, anak datang, mak, babak mana? Babak lu lagi sembahyang biasa, jam 7 babak lu sembahyang duha. Doain anak-anak lu jadi benar, jadi orang soleh, jadi orang manfaat, jadi orang yang berguna, jadi orang yang sukses, jadi orang yang berkah. Alhamdulillah mak, dengan berkahnya doa mak, ame baba rajin sholat duhanya, alhamdulillah saya terima dikerja. Sudah terima dikerja di Takindo. Tuh babanya dengar langsung sujud. Langsung sujud. Bagaimana sholatnya pusat? Sholatnya batal banget. Bukankah sujud itu termasuk dalam sholat? Betul. Tapi semuanya itu ada tempatnya. Ada tempatnya. Baca bismillah cakep gak? Cakep. Maka ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu, yakni baca bismillah. Baca bismillah cakep gak? Cakep. Kalau bacaan bismillah cakep, di dalam pekerjaannya yang cakep pula. Jangan nyopet baca bismillah. Gak boleh. Faslun fi sujud syahwi, pasal ini menerangkan di dalam sujud syahwi. Yusannu sajdatan syahwi fi hadis salasi asbab. Disunnahkan 2 kali sujud syahwi dengan salah satu daripada penyebab 3 disunahkan sujud syahwi. Yang pertama tarku kalimatin min tasyahhudil awwali, meninggalkan satu kalimat dari bacaan tasyahhud awal. Tasyahud itu munajat Nabi SAW kakala menghadap Allah di Lauhil Mahfuz di bawah Ar-Rasul Rahman dalam keadaan sujud, hatta hiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Harus sempurna kalimat ini. Hatta hiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jika ia mengucapkan hatta hiyatul mubarakatuh tapi salawatu tidak dibaca, walaupun cuma satu kalimat, sunnah sujud syahwi. Begitu juga kakala kunut, satu kalimat ataupun satu baris tinggal baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina, tapi wa tawallana fiman tawallait tidak baca. Itu sunnah sujud syahwi.
Kenapa? Tarkun min kalimatil qunut aw tasyahhud, meninggalkan satu kalimat di dalam qunut ataupun tasyahhud, hukumnya sunnah untuk sujud syahwat. Kapan tepatnya? Qabla salam, sebelum salam. Duduknya bukan duduk tawaruk, duduk tasawuf akhir, bukan. Tapi duduknya duduk iftirosh. Kenapa? Karena dia mau sujud syahwi sebelum salam. Nanti ketika dua kali sujud diselesai dengan sajdatain, dengan duduk di antara dua sujud, kemudian dia bertasbih subhanalladzi, bertasbih adalah tasbih subhana la yanamu wa la yasbih. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa 3 kali. Diselesai dengan duduk di antara dua sujud, kemudian duduk terakhir itu dalam duduk tawar, yakni duduk tasyahud akhir, kemudian disalam. Itu sunnah hukumnya untuk sujud sahwi. Au witrin fi nisfi Ramadan, ataupun akhir daripada witir di bulan Ramadan. Ini sunnah. Kapan witirnya Pak Ustaz? Malam 15, 14, malam 15. Itu nisfu akhir bin Ramadan, yakni malam 15. Sama seperti malam nisfu Sya'ban, tanggal 14 Sya'ban, malam 15. Kenapa? Karena putaran hari itu hijriyah, yakni waktu maghrib. Waktu maghrib. Maghrib itulah tanggal 14, malam 15. Kenapa? Karena awal Ramadan kapan melaksanakan ibadah tarawih? Yakni hari 30 di bulan Sya'ban, tanggal malam 1 di bulan Ramadan. Karena awal permulaan waktu, putaran waktu hijriah itu ba'dal ghurubi syamsi, tanggalan terbenamnya pada hari. Awil salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhudil awal, ataupun meninggalkan selawat serta salam di dalam tasyahhud awal. Pembacaan selawat pertama, awal dan tasyahud akhir berbeda. Kalau tasyahud awal, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian langsung bangun. Kalau tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ataupun salawat Ibrahimiyah. Perbedaan selawat ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir itu cuma disebut nama Nabi Muhammad, tidak disebut keluarganya dan para sahabatnya. Itu perbedaannya. Kalau tasyahud awal dipakai selawatnya, tasyahud akhir itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Yufarriqu baina tasyahud awal wa tasyahud akhir. Bissalati wassalam ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membedakan pembacaan selawat dalam tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Awal kunuti, ataupun meninggalkan kunut di dalam pembacaan selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya sunnah untuk mengeraskan pembacaan selawat kepada Nabi di akhir kunut. Sunnah itu bagi siapa Ustaz? Bagi imam. Bagi makmum diam aja cukup baca amin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Imam sunnah mengucapkan amin di akhir. Dan tidak disunahkan untuk mengusap kedua tangannya ketika doa di dalam sholat. Ini banyaknya yang kunut. Bagaimana? Usap muka, tidak disunahkan. Kalau disunahkan itu ngusap mukanya di dalam sholat, bagaimana doa sujud, berdoa jurus baina sajdatain? Doa duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Angkat tangan nggak katanya? Nah, ini kan doa bang, betul doa. Tapi di dalam sholat Nabi nggak pernah ngangkat tangan ketika doa, ketika duduk di antara dua sujud, tidak pernah.
Kalau umpama doa itu kemudian wa da'wa alhamdulillah rabbil alamin berapa kali ngusap mungkin bisa membatalkan sholat. Karena ibadatul mahdhur, ibadah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melaksanakan salat. Asani yang kedua, fi'lu ma yabtulu sahwa yabtulu 'abdu. Yang kedua, mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak membatalkan sholat, wa yubtilu amdu. Apabila dia lupa dan sengaja bisa membatalkan sholat. Kalgalamil ghalili nasyan, seperti bicara sedikit dia lupa. Dia lupa. Ketika lagi sembahyang sunnah, tiba-tiba bini datang. Bang, kunci motor mana? Nih. Aku nggak jawab, nih ngomel. Betul kan? Lupa spontan tuh. Telepon? Nggak batal. Kontak. Ininya aja lagi. Bininya aja lagi orang sembahyang. Tahu bini siapa itu? Kagak batal, spontan. Spontan? Nggak apa-apa kalau spontan mah. Cuman kalimatun atau kalimatin, satu kalimat ataupun dua kalimat itu nggak apa. Kalau kagak sengaja, kalau sengaja batal. Pak, aujaratin fi'li nasihat keruku ataupun menambah rukun pekerjaan. Tidak perlu nasihat kalau dikerjakan dalam keadaan lupa, walam yakul sholat, maka tidak batal sholatnya. Seperti diragu. Tadi sujud 1 apa 2 ya? Ragu nih. 1 apa 2 nih? Begitu ke rakaat. Ini rakaat yang ketiga, tasawuf akhir ataupun yang kedua. Apa yang gue salah aja deh? Atau gue kagak? Syaktun fi ada di sholat, ragu di dalam bilangan sholat. Kalau memang ragu di bilangan sholat, harus kembali dalam keyakinan kita. Dalam keyakinan. Jadi gimana? Ambil yang paling dikit. Ambil yang paling dikit di dalam sholat kita. Apakah ini sholat apa? Sholat 3 rakaat atau 4 rakaat? Di dalam hadis Nabi SAW, "Idza syakka ahadukum fi sholati falam yadri kam sholat salasan aw arba'in, falyaqra syakka wa yabni ala ma tayaqqana summa yasjudu sajdatan qabla an yusallima fa in kana sholatu khamsan sab'an lahu sholatu wa in kana itmaman la arba'in kanat targiban li syayatin." Di dalam hadis Nabi SAW, apabila seorang di antara kamu ragu di dalam sholatnya dan dia nggak tahu apakah ini sholat 3 rakaat ataupun 4 rakaat, pas saya kena, maka ambil secara yakin. Kemudian sujud sahwi sebelum salat. Sujud sahwi sebelum salat. Apabila sholatnya ini 5 rakaat dengan adanya sujud sahwi, itu mengurangi bilangan rakaat jadi genap. Jadi genap. Apabila dia sembahyang yang 3 rakaat, sujud sahwi itu adalah penyempurnaan. Tadinya ganjil jadi genap. Pengganti daripada sujud sahwi. Jika sholatnya ternyata benar itu 4 rakaat, karena targiban li syayatin. Sujud itu adalah penghinaan buat syaitan. Sebab syaitan itu demen banget ganggu manusia. Sebelum waktunya sholat ini, setan bertebaran, godain orang-orang yang mau sholat. Ini setan nih. Bakal dengar adzan itu ngikut tuh setan, nggak ada di masjid. Setan nggak ada di masjid. Tak kalah suara adzan, dengar suara adzan, kamu ngikut berkentut-kentut kata Nabi. Saking kenceng yang ngikut. Godain orang-orang yang mau datang ke masjid. Godain orang-orang yang mau datang ke masjid. Kelompok tuh banyak tuh. Orang mau ke masjid diberat-beratin. Begitu juga kalau kelompok nih setan keliling. Komandan, ngapain? Tuh yang nongkrong godain, jangan godain. Jangan godain, jangan. Kenapa? Karena dia bikin sama-sama setan. Emang gak sembahyang. Emang kagak. Ngapain gua goda? Kita
goda aja ngikutin kita. Goda itu yang kayak kain, yang kayak sorban. Tuh, yang digodain siapa? Yang sembahyang. Datang tuh kumpul. Kakala komat, setan kabur lagi, ibrit. Kakala takbir, setan gangguin pikirannya dan hatinya supaya timbul was-was di dalam sholatnya, biar enggak khusyuk, kemudian ragu di dalam sholat. Apakah sholat 4 rakaat, 3 rakaat? Ada lagi yang tos-tosan Ustaz. Apa yang tos-tosan? Ada semua yang tos-tosan. Ketika tasahud awal, dia tasahud akhir, duduknya awal. Kemudian ngelirik kagak bisa di belakang karena di mi'raj nggak ada kaget. Ya kan? Gimana nih ya? Saya yakin sih 3 rakaat sholat maghrib tapi ragu. Mau bangun aja dah. Pas dibangun ternyata aman. Jamaah nggak bilang subhanallah. Kalau gitu gimana Ustaz? Tidak disunahkan sujud syahwi. Sama nih, ketika lagi sembahyang handphone bunyi. Handphone? Pas kita ngelihat, wah, suara orang baru nih. Iya kan? Lagi sholat, kira-kira khusyuk gak tuh? Gak khusyuk. Kata bini, handphone siapa sih yang bunyi? Kalau sholat fardu haram untuk membatalkan sholat. Sholat fardu tanpa wudu batalin sholat, hukumnya haram. Kalau sholat sunnah hanya makruh saja. Lebih atau terusin sholatnya. Kalau bunyi handphone Ustaz, berarti lihat janda muda. Bagaimana nih? Diterusin 3 kali bunyi. Kata bini, handphone siapa sih bunyi? Kira-kira khusyuk kan bayangin? Enggak kan? Yang enggak khusyuk berarti pernah ngelakuin ini. Alamat tuh. Alhamdulillah ini Fadilatul Ustaz Nur Fadilah, ini bapaknya orang Kemang, orang Haji Mahmud, di Mondok di Latansa Darul Qolam, kemudian belajar di Mesir. Memang orang tuanya nitip sama saya, dan ini anak saya pengen masuk ke pesantren mana? Darul Qolam aja yang dekat. Itu bawa ke Mesir, bawa. Alhamdulillah udah pulang sekarang. Kemudian ngaji lagi di rumah. Setiap Selasa, Awi, Jumat kita Umdatus Shalih. Sayang kalau ada yang metik orang alim, orang baik, turun orang baik harus kita angkat. Jangan sampai kita biarkan nanti orang lain yang ngambil. Sebab saya itu datang dari Tegaparang kemarin, ketemu Buya Haji Madali, kemudian dikenalin keliling-keliling ke sini. Alhamdulillah sampai sekarang pun saya berjalan di kuliah subuh. Udah 22 tahun saya ikut di sini. Dari semenjak saya pulang dari Yaman, kemudian sempat ke rumah Jalan Cipta, ketemu dengan beliau. Alhamdulillah sampai sekarang karena saya diajak. Makanya setiap santri yang sekiranya punya ilmu itu harus diangkat. Harus diangkat supaya biar kelihatan. Sebab orang yang punya ilmu laksana batu permata. Yang adanya itu di mana? Di tanah. Gak bisa diangkat kecuali orang yang mengerti. Yang angkat siapa? Tokoh masyarakat, para pengurus masjid dan musola. Tokoh pengurus masjid dan musola selama jamiatul subuh, kuliah subuh ini sama seperti ikatan cincin. Ikatan cincin kalau diikat begini cakep pak kira-kira? Cakep. Orang punya cincin ilmu banyak bener. Kalau nggak ada yang ngangkat, kira-kira cakep tak? Ditendang-tendang jadi sampah. Jadi makanya jangan lupa kebaikan orang lain. Orang yang cerdas, orang yang pintar, yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang lain. Fadhkuru mautakum bi asli ta'assobihim, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia di antara kamu. Itulah orang yang paling cerdas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita terusin lagi kuliah subuh yang akan datang nanti supaya dengan jadwal. Sadaqallahul aliyil azim. Jazakallah Kiai Haji Dr. Ahmad Fikri menghantarkan kita dalam tafsir Al-Baghawi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Beragama
memang tidak bisa lepas dari keilmuan. Hati-hati kalau punya bini, main panggil-panggil aja. Sudah lagi sembahyang dipanggil aja, Bang Haji, ada tamu Bang Haji. Akhirnya kita latah, bisa menyebabkan kualitas ibadah kita berpengaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibadah beragama tidak bisa lepas dari ilmu. Konten cocok dengan tema hari ini akan disampaikan oleh guru kami Kiai Haji Dr. Andes Marhusin Arashi. Akan tema kita tentang ibadah berhubungan dengan nilai keilmuan. Pada beliau waktu itu berparti persilakan. Shallallahu alaihi Muhammad. Selamat datang guru kami Kiai Haji Dr. Andes Jumbil Handa. Fadhil Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum nasrallahu wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Para alim ulama, para guru, asatidz yang tadi sudah dihormatin sama Ustaz Fikri, enggak usah disebutin lagi, udah siang. Khusus orang tua kita Bapak Haji Masduli, pimpinan Yayasan Al-Ma'ruf. Hadirin, izin dan irada Allah menyampaikan kita kembali di tempat ini. Enggak perlu dibilang dihormati, udah Allah hormatin. Jangan pakai ngambek kagak dihormatin. Ya. Orang mulia itu berada di tempat mulia, melakukan perbuatan mulia, pasti dimuliakan Allah. Kita berada di tempat mulia, ngomongnya omongan yang mulia, pasti dimuliakan sama Allah. Kalau berada di tempat enggak mulia, walaupun orang mulia adanya di tempat enggak mulia, ngikut enggak mulia. Lah masa kiai mancing? Kiai kan mulia, tapi nongkrongnya di pinggir empang, jadi mulia enggak? Orang biasa nongkrongnya di tempat mulia, begini di masjid, jadi mulia. Enggak usah ngambek. Kepada yang terhormat nggak usah ada, nggak usah ngambek. Nah, Bang Haji, saya mau nanya nih, tadi kan udah dijelasin tentang sujud, ya. Saya nanya nih, emang apa kita sujud 2 kali di dalam sholat 1 rakaat? Ayo deh lu, lelang pada. Ruku cukup sekali, Fatihah cukup. Kenapa kira sujud? Emang apa? Jawab dari sononya, gue kaplok. Masih dari sononya. Tak kalau anaknya nanya gimana? Dari sononya. Begini, kita kan sholat subuh tadi ya, 2 rakaat. Emang apa sholat subuh 2 rakaat? Dari sononya lagi. Dalam kitab Tanzihul Majalis Abdul Rahman As-Sufuri, beliau menjelaskan kenapa sholat subuh kita 2 rakaat. Waktu zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Emang apa itu? Ada no di sono kalau bisa. Ada kitabnya, karena ngajinya kagak jadi kagak ngerti. Nih 2 aja di sini ya, sampai jam berapa ini, Bang Haji? Belum. 2 aja nih. Kenapa sujud 2 kali setiap 1 rakaat? Kenapa subuh kita sembahyang 2 rakaat? Begini ceritanya. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, saya gak mau ngomong diusir, gak mau. Nabi kok diusir? Diturunkan ke dunia. Beliau nyampe ke bumi ini malam, Pak. Malam. Lah waktu itu kan belum ada listrik, lampu belum ada, listrik belum ada. Kira-kira itu dunia gelap apa agak bumi? Lah
aja nih bangun tidur, pas melek listrik mati gimana? Gimana Bib? Lah, pas melek listrik mati. Kalau kata orang Betawi apa empe ya? Apa empe, apa kerupuk. Ya. Ini mati gelagapan gimana ini? Mau ngapa-ngapain susah. Nabi Adam turun ke dunia ini gelap Pak bumi. Belum ada orang gunanya sama siapa, belum ada lampu, belum ada listrik. Enggak lama habis itu matahari keluar. Bapak, kalau listrik mati kemudian hidup, Bapak ngomong apa? Kan spontan itu Pak. Emang disuruh ngomong Alhamdulillah gitu kan? Itu Nabi Adam begitu girang banget. Gelap hilang, keluar matahari jadi terang. Nabi Adam respect, sujud 2 kali. Diikutin sama umat Nabi Muhammad menjadi sholat subuh 2 rakaat. Kalau kita sholat subuh 2 rakaat sama seperti ibadahnya Nabi Adam alaihissalam. Paham? Mati tahu ilokan udah 60 tahun sembahyang baru tahu sekarang. Masya Allah, gua baru tahu sembahyang subuh 2 rakaat begitu alasannya. Lah udah 60 tahun baru tahu sekarang. Alhamdulillah. Kita bayangin deh begitu, ya Bang Haji ya. Alhamdulillah. Jadi 2 rakaat itu lantaran Nabi Adam sujud karena terlepas dari kegelapan, sujud karena terang adanya matahari. Diikutilah oleh kita yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tadi kan nerangin sujud, saya nerusin aja udah. Ya. Yang kedua nih sujud. Kenapa sujud 2 kali? Yang lain ada 1. Ini Pak, udah dibahas tadi sama Kiai. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu kan perkataan Nabi ketika berada di hadapan Allah. Dijawab sama Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama Allah. Ya. Didoakan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika di hadapan Allah enggak egois. Nabi udah kayak gitu didoain sama Allah langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi Nabi enggak egois. Nabi ngomong begini, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itulah Rasulullah. Antum dipanggil Pak Prabowo ke istana. Misalkan ditanya sama Prabowo, ente minta apa Bib? Apa yang diminta? Mobil kurang bagus, rumah kurang gede begitu. Nggak mungkin Habib ngomong, ono jalanan pada geradagan. Nggak mungkin. Pasti yang dipikirin siapa? Lah dirinya. Nggak mungkin mikirin jalanan kan? Nah, kalau Nabi sudah digituin mulianya sama Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ngomong, Assalamu alaina ya buat kami ya Allah wa ala ibadillahi sholihin. Sampaikan salam sejahtera buat hamba-hambaku yang soleh. Di hadapan Allah masih dibelain kita sama Nabi. Kitanya belum ada. Udah dibelain. Lalu lu dananya pakai dibilang bid'ah enggak mau. Lu dibelain sama Nabi, bego. Masa enggak mau belain Nabi? Kita dibelain sama Nabi. Ini mohon maaf nih Kiai, ya emang saya mau begini. Lu ngomong Asyhadu an la ilaha illallah. Seluruh malaikat mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis begitu malaikat seadanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Isra dan sujud semua kepada Allah.
Kata Nabi dalam hatinya begini, ini lama amat sujud ya. Nabi bangun. Begitu Nabi bangun, malaikat masih Nabi sujud lagi. Berapa kali jadinya? Tuh. Karena Nabi bangun, malaikat belum pada bangun, Nabi sujud lagi. Berarti Nabi 2 kali sujud. Pak, caranya masalah apa enggak itu? Salah apa enggak? Salah. Malaikat belum bangun, dia udah bangun. Malaikat belum bangun, Nabi salah enggak caranya, Pak? Salah, Pak. Tapi yang salah itu kekasih. Yang salah itu makhluk yang sangat dicintai. Kita punya bini, kita demen banget. Nyayur asem keasinan, kita ngomong apa? Enak bang sayur asem, enak. Padahal kenapa kita ngomong enak? Karena kita cinta sama dia. Kalau kita gendeng mah sayur asem lo ini asin bener. Tapi karena kita cinta, kesalahannya itu diapain? Allah sangat cinta kepada Rasulullah Muhammad. Kesalahannya justru diabadikan, diikuti oleh umat menjadi sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang lagi enak-enak katanya. Terima kasih Amina, Kiai Haji Dr. Andes Marusid Arazi. Apa yang beliau sampaikan sebagai penguatan kita bahwa ibadah bagian dari keterwajiban kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa nyenengin istri Pak kalau memang makanannya atau sayurnya kurang terlalu asin. Karena memang itu bagian dari ibadah juga ya. Yang saya tahu sih beliau rajin masak di rumah Pak. Karena beliau adalah keponakan saya Pak. Jadi saya tahu beliau masakannya enak, istrinya juga masakannya enak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita jadi paham. Sudah 60 tahun kita ibadah baru tahu kenapa 2 kali sujud. Subhanallah. Ini yang namanya keilmuan. Benar kata Abu Dinata bahwa beragama itu wajib didahului dengan keilmuan atau pengetahuan. Kenapa? Karena pengetahuan akan melahirkan keyakinan, dan keyakinan akan melahirkan kenikmatan proses beragama. Shallu ala Muhammad. Mudah-mudahan hari ini kita penuh dengan keberkahan awal daripada bulan Syawal, kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Suasana masjid ini sungguh sangat luar biasa. Di dalam dan di luar saya lihat jamaahnya cukup banyak sekali. Terima kasih atas penyelenggaraan daripada kuliah subuh ini, orang tua kami Ustaz Haji Munirin dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan kalimat tasyakur mewakili keluarga besar DKM Masjid Jami Al-Ma'mun. Padanya dipersilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para muallim, wabil khusus orang tua kami Tuan Haji Masturi, kemudian Kiai Jurduhana, dan saya lihat guru saya Bapak Abdurrahman, Kiai Haji Abdurrahman, guru di PGA. Alhamdulillah, beliau rajin benar. Kemudian yang saya hormati Ketua Kuliah Subuh Ahad, Bapak Dr. Andes Haji Madani MSI, Pak Sekjen, ya, dan guru-guru kami yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus lagi pada ketua masjid yang telah hadir di sini. Saya merasa berbahagia. Memang beberapa bulan ini saya kurang aktif lah, karena saya berobat
Kalau hari Minggu berobat sana ke Cianjur, jadi ke Kiai Profesor Jurki. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, teman DKM dan jamaah yang telah membantu kegiatan. Dan ini guru-guru kami juga yang hadir, ini guru tetap untuk pengajian bulanan, mingguan, Ustadz Alif, Ustadz Marusin, wabil khususin ada Habib Alwi, alhamdulillah saya dihadiri oleh Al-Ghaib. Karena kita tahu kan ya, waktu masjid ini berdiri, memang yang mendukung adalah Habib Mustafa Al-Bahar sama Mawar ini. Alhamdulillah kita masih tetap dihadiri oleh Habib, ya, walaupun ada orang yang provokator untuk Habib, kita tetap mencintai Habib, turunan Nabi Muhammad SAW. Dan saya ucapkan juga kepada ibu-ibu, para donatur, kalau ibu-ibu dari kemarin ini panitia, ya teman-teman, yang jelas saya terima kasih dengan kehadiran teman-teman ketua masjid maupun ketua ormas, ya, dari saya lihat ini ada ormas dari DMI Bagusan, jadi ketua ranting, alhamdulillah. Kemudian bekas ada teman saya juga Pak Slamanto, ya, beberapa tahun yang lalu kita berpolitik, berpartai, sekarang kita udah ngurusin masjid aja dah, ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian Kiai Marlusin, Kiai Nur Ali Ajum, beliau ini ya dari kecil memang tidur di sini, ya, dari kecil, ya, alhamdulillah beliau udah jadi kiai besar, ya, alhamdulillah rabbil alamin, berkat doa Wan Duri. Dan yang keduanya saya mohon maaf ya bila nyambutan ini kurang berkenan atau kurang memuaskan. Yang jelas saya bersyukur sekali bisa dihadiri oleh teman-teman jamaah kuliah subuh. Insya Allah mudah-mudahan ini saya tidak sebutkan satu persatu karena banyak benar. Yang jelas ini adalah ulama-ulama atau orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.